Selamat datang di Beetle Channel, semoga kita bahagia. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share agar channel ini semakin berkembang. Terima kasih. Novel Kekuasaan dan Kekayaan Pengarang, Chang Yu Bab 21-22. Bab 21 Pidato yang Merepotkan. 1 hari, 5 hari, 10 hari, Dong Suebing telah mulai bekerja di Departemen Urusan Umum selama beberapa hari. Dia menjadi lebih akrab dengan pekerjaan di sana, tetapi dia merasa peluang untuk dipromosikan sangat tipis. Ada terlalu banyak aturan tak tertulis di tempat kerjanya. Dia masih baru dan masih belum tahu banyak aturan ini di tempat kerja. Hampir setiap hari, dia harus menggunakan kekuatannya kembali untuk memperbaiki kesalahannya. Selanjutnya, Guo Sunji sengaja mempersulitnya, dan Guo Panwei telah meminta Dong Suebing untuk melakukan tugasnya untuknya. Beberapa hari terakhir, Dong Suebing menderita di tempat kerja. Hari ini, awan gelap menutupi langit, dan itu gerimis. Dong Suebing sampai di kantor dan menyimpan payungnya. Dia membuka pintu kantor. Selamat pagi, Kak Chang, Tan Zi, Suang Zi. Tan Limei memarahi, Bing Zi, kamu terlambat hari ini. Apakah kamu pergi berkencan tadi malam? Chang Juan merias wajahnya, seperti biasa. Dia menoleh ke Dong Suebing, Xiao Dong, kamu punya pacar. Siapa pacarmu? Dong Suebing tertawa, berhentilah mengolok-olokku. Gadis mana yang akan menyukaiku? Guo Sunji mengetuk mejanya beberapa kali dengan penanya. Xiao Dong, kamu tepat waktu. Sini, lakukan ini. Dong Suebing telah kehilangan hitungan jumlah tugas yang diberikan kepadanya oleh Guo Sunji dalam 2 minggu terakhir. Guo Panwei juga melambai padanya, Xiao Dong, setelah kamu selesai dengan tugasmu, datang dan bantu aku. Dong Suebing menggertakkan giginya. Kedua bajingan ini, di pagi hari, Dong Suebing mengirimkan beberapa dokumen dan kembali ke mejanya. Dia sedang memikirkan prospeknya di kantor ini. Tiba-tiba dia memikirkan sebuah ide. Ia memutuskan untuk melamar menjadi anggota Partai Komunis Tiongkok (CPC). Karena tujuan Dong Suebing adalah untuk masuk ke biro pusat, maka menjadi anggota BPK sangatlah penting. Begitu dia menjadi anggota CPC, dia akan dapat membangun portofolionya dan meningkatkan peluangnya untuk dipromosikan. Klik, klik, klik Dong Suebing online untuk mencari informasi dan mengisi formulir aplikasinya. Dong Suebing dapat melengkapi formulir aplikasinya sebelum akhir kata. Melihat surat lamaran hampir 10.000 kata, dia merasa bangga pada dirinya sendiri. Dia kagum pada apa yang bisa dia lakukan ketika dia memfokuskan semua energinya ke dalamnya. Ketika dia sedang menulis tesisnya di universitas, dia hanya bisa menulis sekitar 5.000 kata selama 10 hari. Tapi sekarang, itu untuk promosinya, dan dia termotivasi. Bing Shi, apa yang kamu tulis sepanjang sore ini? Suang Zi, yang duduk di seberang Dong Suebing bertanya. Dong Suebing melambaikan formulir aplikasinya, aplikasi ke BPK. Suang Zi menggaruk kepalanya, Anda bergabung dengan BPK. Oh, kamu juga ingin bergabung dengan BPK. Tan Limei mendengar percakapan mereka. Dia tersenyum, saya telah mengajukan aplikasi saya 1 tahun yang lalu dan baru saja menjadi aktivis partai. Saya masih belajar tentang program partai dan menyampaikan laporan berkala. Saya pikir saya harus bisa menjadi anggota partai percobaan tahun depan. Kurasa aku harus menunggu selama 4 tahun. Dong Suebing tertawa. Dia tahu proses aplikasi untuk menjadi anggota BPK akan sangat panjang. Bahkan 3 tahun dianggap singkat. Oh, saya harus memberikan formulir aplikasi saya ke cabang partai. Siapa sekretarisnya?
Tan Limei menjawab, Anda dapat tunduk pada Li Qing, Direktur Li. Dia mengawasi semua aplikasi. Li Qing, Wakil Direktur Departemen Urusan Umum, dan Kepala Kantor Urusan Umum. Dia memiliki hubungan dekat dengan Wakil Kepala Zhou, dan dia membiarkan Wakil Kepala Zhou mengambil alih kantor. Dia hanya mengunjungi kantor sesekali dan membiarkan Wakil Kepala Zhou menangani semua pekerjaan. Dong Suebing baru bertemu 3-4 kali dari jauh. Sebenarnya, Li Qing harus dipanggil sebagai Kepala Li karena dia adalah Kepala Kantor Urusan Umum ini. Tapi, Kepala tidak terdengar lebih baik dari sutradara. Pangkatnya adalah Wakil Direktur. Jadi, semua orang memanggilnya sebagai Direktur Li. Ini adalah salah satu aturan tak tertulis di sektor pemerintahan. Tingkat yang lebih rendah harus menangani yang lebih tinggi dengan judul yang terdengar terbaik. Tiba-tiba, kantor menjadi sunyi. Dong Suebing mendongak dari mejanya. Berbicara tentang iblis, Wakil Direktur Li telah memasuki kantor. Sutradara Li, selamat siang, Direktur Li. Semua orang berdiri dan menyapa Direktur Li. Hai, lanjutkan pekerjaanmu. Li Qing melambaikan tangannya, memberi isyarat kepada mereka untuk kembali ke pekerjaan mereka. Li Qing sangat kurus, seperti bambu. Perasaan yang dia berikan kepada orang lain adalah ceria dan ramah, tidak seperti Zhou Changchun. Zhou Changchun memiliki senyum sok, sedangkan Li Qing tampak lebih tulus. Keluarga Li Qing miskin. Putrinya menderita leukemia atau penyakit lain. Dia berada dalam kesulitan keuangan. Ada desas-desus bahwa Tan Limei ingin membantunya mengumpulkan dana untuk perawatan medis putrinya, tetapi Li Qing menghentikannya karena beberapa alasan yang tidak diketahui. Ujung lain dari kantor utama, Zhou Changchun berjalan keluar dari kamarnya. Ketua Li Qing, berusia 40-an, berjalan mendekat dan menepuk lengan Zhou Changchun. Zhou tua, kamu harus menjaga kesehatanmu. Zhou Changchun menegakkan punggungnya dan menjawab, terima kasih ketua atas perhatian Anda. Saya baik-baik saja. Zhou Changchun adalah satu-satunya orang yang memanggil Li Qing sebagai kepala. Dong Suebing telah menanyakan hal ini kepada seniornya Tan Limei. Ada lebih banyak cara Zhou Changchun memanggil Li Qing sebagai kepala. Ini bukan kesalahan. Itu untuk menunjukkan bahwa dia berterima kasih kepada Li Qing karena mengizinkannya mengawasi kantor. Jika dia memanggil Li Qing sebagai direktur seperti orang lain, itu akan menunjukkan bahwa dia arogan dan telah mengambil alih peran Li Qing sebagai kepala. Ini menyiratkan kepada Li Qing bahwa dia masih orang yang bertanggung jawab atas kantor urusan umum dan Zhou Changchun tidak melupakan itu. Ada terlalu banyak aturan rumit seperti itu di sana. Dong Suebing masih mempelajari aturan tak tertulis ini. Setelah beberapa saat, Li Qing berjalan melewati Dong Suebing, dan Dong Suebing segera memberikan formulir aplikasi kepadanya. Dong Suebing mengatakan beberapa klaim palsu dan berlebihan tentang seberapa besar keinginannya untuk masuk BPK, sementara Li Qing membalik-balik halaman formulir aplikasi. Dia memberi Dong Suebing beberapa kata yang membesarkan hati dan tiba-tiba teringat sesuatu. Dia berbalik dan memberikan dokumen kepada Zhou Changchun. Apa ini? Zhou Changchun mengambil dokumen itu darinya. Li Qing menggosok pelipisnya, kepala biro yang pergi ke kantor biro kota untuk rapat. Ini adalah isi dari apa yang akan dia katakan. Berusahalah dan tulis pidato yang bagus untuk kepala biro yang. Jangan mengacaukannya seperti waktu sebelumnya. Zhou tua, saya akan menyerahkan tugas ini kepada Anda. Jangan biarkan kepala biro yang berpikir bahwa kantor urusan umum kita semua tidak berguna. Ini, ya, kami akan melakukan ini dengan baik. Zhou Changchun dengan enggan menjawab. Dong Suebing melihat sekeliling.
Ketika semua orang mendengar bahwa mereka harus menulis pidato untuk kepala biro yang, wajah semua orang berubah. Hah? Apa yang terjadi? Hanya Dong Suebing dan Zhuangzi yang tidak tahu apa yang sedang terjadi yang bingung. Apa susahnya menulis pidato? Bab 22 Kesempatan untuk bersinar kantor urusan umum. Kantor itu sunyi senyap setelah wakil direktur Li pergi. Zhou Changchun mengerutkan kening dan menggosok dahinya. Dia melihat melalui dokumen di tangannya dan kemudian melihat sekeliling kantor. Ini hampir sama dengan yang terakhir kali. Kepala biro yang tidak memberikan instruksi khusus. Xiao Tan. Tan Li Mei, yang tidak pernah mengeluh tentang pekerjaannya memandang Zhou Changchun dengan menyedihkan. Kepala Zhou, tolong lepaskan aku. Zhou Changchun memberikan beberapa dorongan, menulis pidato selalu menjadi pekerjaan Anda. Sebagai lulusan universitas, itu seharusnya menjadi tugas yang mudah. Anda tidak dapat mengharapkan saya atau yang tua untuk menulisnya, bukan? Tan Li Mei menghela nafas, Kepala Zhou, Anda juga tahu bahwa harapan kepala biro yang sangat tinggi. Terakhir kali, Kak Chang, Guo Panwei dan saya menghabiskan 2 hari untuk pidatonya. Kami menulis 6 versi, dan dia tidak menggunakannya. Aku masih dimarahi olehnya. Aku, Zhou Changchun menyela, kepala biro yang memberitahu saya bahwa dia memiliki harapan besar untuk Anda. Kali ini, kamu harus lebih berusaha. Tan Li Mei menundukkan kepalanya dan menjawab dengan enggan, baik. Saya akan mencoba. Zhou Changchun memandang Guo Panwei dan yang lainnya, Panwei, Xiao Chang dan Sunji, kalian semua juga akan menulis draft. Lakukan yang terbaik. Chang Juan segera berkata, Tuan, saya tidak pandai menulis. Kepala biro yang pasti tidak akan menggunakan draft saya. Guo Sunji juga berkata, Kepala Zhou, saya. Zhou Changchun sedikit kesal dan mengetuk meja, lihat kalian semua. Apa yang kalian semua coba lakukan? Tidak peduli seberapa sulit tugas ini, kalian semua tetap harus melakukannya. Ini adalah pekerjaan Anda. Mulai bekerja sekarang dan besok kirim draft ke kepala biro yang. Zhou Changchun juga takut pada kepala biro yang. Kepala biro yang tidak puas dengan rancangan kantor urusan umum sebelumnya. Tidak hanya staf pekerja yang dimarahi, bahkan Li Qing dan dia ditegur. Inilah sebabnya mengapa Li Qing dan Zhou Changchun gelisah ketika mereka tahu kepala biro yang ingin mereka menulis pidatonya lagi. Setelah bekerja, Dong Suebing berjalan ke arah Tan Li Mei, Tan Zi, ayo pergi bersama. Tan Li Mei menghela nafas dengan lesu, bas apa yang kamu naiki? Nomor 46. Dong Suebing berjalan keluar ke kantong bersamanya. Apa yang salah? Apakah sulit untuk menulis pidato? Tidak terlalu sulit jika untuk kepala biro lainnya. Selebihnya bahkan tidak perlu menulis draft, dan saya saja sudah cukup. Tapi kepala biro yang ini berbeda. Dia, setelah penjelasan Tan Li Mei, Dong Suebing mengerti apa yang terjadi. Nama lengkap kepala biro yang adalah Yang Yizong. Dia adalah wakil kepala divisi cabang biro. Dia dipindahkan dari cabang kota timur belum lama ini, dan para staf tidak mengenalnya. Mereka hanya tahu bahwa wakil ketua ini memiliki temperamen yang buruk dan memiliki harapan yang tinggi untuk pidatonya. Dia bahkan tidak tertarik untuk melihat-lihat draft. Beberapa saat yang lalu, seluruh kantor urusan umum dimarahi olehnya. Dong Suebing berpikir dalam-dalam tentang apa yang dikatakan Tan Li Mei. Hari berikutnya, hal pertama yang ditanyakan Zhou Changchun ketika dia masuk ke kantor adalah konsepnya. Tan Li Mei menjawab dengan lemah, saya telah menyelesaikan draft, tetapi saya tidak yakin apakah kepala biro yang akan menyetujuinya. Guo Panwei, Guo Sunji, dan Chang Juan memiliki ekspresi wajah yang sama dengan Tan Li Mei. Mereka semua tidak percaya diri. Oke,
kata Kepala Zhou. Kirim draft dan lihat apa yang dikatakan Kepala Biro Yang. Dong Suebing melihat keempat orang yang pergi ke execution grounds. Setelah mereka pergi, Dong Suebing membuka beberapa dokumen Word dan melihat contoh pidato. Dia telah mengunduh contoh-contoh ini dari internet tadi malam. Dia telah belajar tentang struktur hukuman dan kata-kata yang digunakan. 1 menit, 5 menit, 10 menit, Guo Sunji adalah yang pertama kembali. Kepala Zhou, kepala biro yang mengatakan bahwa rancangan saya tidak terstruktur dengan cukup baik. Orang berikutnya yang kembali adalah Guo Panwei. Kepala biro yang berkata, katanya, kepala biro yang mungkin telah mengatakan sesuatu yang sangat buruk, dan Guo Panwei terlalu malu untuk memberitahu Kepala Zhou. Dia meminta saya untuk menulis ulang. Chang Juan juga kembali dengan ekspresi mengerikan. Draft saya tidak berhasil. Yang terakhir kembali adalah Tan Limei. Semua orang memandangnya dan bertanya, bagaimana? Tan Limei tidak mengatakan apa-apa dan kembali ke mejanya dan mulai terisak. Zhou Changchun segera mengerti. Dia harus dimarahi oleh kepala biro yang juga. Menghela nafas, ada apa? Kenapa tidak ada yang bisa menulis draft yang bisa menenangkan kepala biro yang? Jika ini terus berlanjut, kepala biro yang akan berpikir bahwa kantor urusan umum tidak memiliki seorang pun yang mampu. Cincin, cincin, cincin. Telepon kantor Zhou Changchun berdering, dan dia segera pergi untuk mengambilnya. Halo. Oh, kepala biro yang, iya, oke, aku mengerti. Tapi kami, oke, lalu, ya. Saya akan meminta mereka untuk menulis ulang, ya. Yakinlah, di luar kantor, Suangzi berusaha menghibur Tan Limei. Zhou Changchun menggosok pelipisnya dan perlahan berjalan keluar, kepala biro yang mengatakan bahwa pertemuan biro kota telah dimajukan besok. Jadi, tidak peduli apa, dia ingin melihat pidato hari ini. Mari kita melakukan yang terbaik dan menulis pidato yang memenuhi persyaratannya. Periksa draft pertama dan lihat apakah kami melewatkan sesuatu. Tan Limei yang masih menangis, Aku sudah menulis draft berdasarkan keinginannya. Chang Juan, kepala Zhou, kami benar-benar mencoba yang terbaik. Zhou Changchun menghela nafas, saya tahu ini bukan tugas yang mudah. Tapi ini adalah tugas yang diberikan kepada kami oleh para petinggi. Kita harus menyelesaikannya. Mari kita menyatukan otak kita dan memikirkan solusi. Semua orang di kantor menundukkan kepala, dan tidak ada yang mengatakan sepatah kata pun. Zhou Changchun mengerutkan kening dan ingin mengatakan sesuatu, tetapi Dong Suebing perlahan berdiri. Zhou Changchun menatapnya, oh. Hah, bukan itu idenya. Dong Suebing tersenyum malu. Kepala Zhou, jika benar-benar tidak ada cara lain, bolehkah saya mencoba? Anda. Zhou Changchun berhenti sejenak. Kamu tahu cara menulis pidato. Dong Suebing tidak berani mengklaim bahwa dia pandai menulis pidato. Ia tidak ingin orang lain menganggap dirinya terlalu sombong. Sedikit. Baik. Silakan dan coba. Zhou Changchun tidak memiliki banyak harapan dari pria baru ini. Bahkan draft yang ditulis oleh para ahli dari kantor tidak diterima oleh kepala biro yang, apalagi pendatang baru ini. Zhou Changchun berpikir untuk membiarkannya mencoba. Dong Suebing merasa bahwa ini adalah kesempatan baginya. Sebuah kesempatan untuk bersinar. Bersambung, terima kasih telah menyaksikan dan mendukung channel ini.